Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fajriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai output komponen motor 3 fasa, kontraktor, thermal overload relay. Langsung saja pembahasan pertama yaitu motor 3 fasa. Nah, pengertian motor 3 fasa. Motor 3 fasa merupakan motor listrik yang memerlukan sumber listrik 3 fasa untuk berubah menjadi energi mekanik melalui prinsip induksi elektromagnetik di mana medan magnet berputar pada stator menginduksi arus pada rotor sehingga rotor berputar. Nah, bagian-bagian motor 3 fasa yang pertama adalah stator, yaitu bagian diam yang memiliki kumparan untuk menghasilkan medan magnet putar. Dan yang kedua adalah rotor, bagian berputar yang diputar oleh medan magnet stator. Selain itu, motor ini juga memiliki komponen pendukung seperti bantalan, rotor bearing, kipas pendingin, kontak terminal rangka, dan juga nameplate. Nah, prinsip kerja motor 3 fasa yang pertama adalah pembentukan medan magnet putar. Saat arus 3 fasa mengalir melalui kumparan stator akan tercipta medan magnet yang berputar secara kontinu dengan kecepatan sinkron. Yang kedua adalah induksi pada rotor, yaitu medan magnet putar ini memotong konduktor pada rotor yang masih diam atau berputar lebih lambat. Yang ketiga terjadinya gaya. Jadi, terpotongnya konduktor oleh medan magnet tadi menghasilkan gaya gerak listrik induksi pada rotor. Alur yang mengalir akibat gaya listrik ini akan menciptakan medan magnet rotor. Yang terakhir adalah timbulnya torsi, yaitu interaksi antara medan magnet putar stator dan medan magnet putar pada rotor akan menciptakan gaya yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan torsi atau gaya putar yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet putar. Nah, di sini ada jenis-jenis motor 3 fasa. Yang pertama yang akan saya bahas adalah motor sinkron, yaitu motor 3 fasa yang memiliki medan magnet putar stator sama dengan medan magnet putar pada rotor. Yang kedua, motor asinkron, yaitu motor 3 fasa yang memiliki medan magnet putar stator tidak sama dengan medan magnet putar pada rotor. Selanjutnya, ini merupakan standarisasi terminal inisial motor 3 fasa. Nah, di sini terdapat simbol U, V, W, X, Y, Z, ataupun kita bisa menggunakan kumparan U1, U2, V1, V2, W1, dan W2. Nah, ini merupakan selanjutnya adalah penyambungan kumparan. Nah, di sini terdapat dua konfigurasinya, terdapat konfigurasi bintang seperti ini 3 fasanya RST, dan di sini adalah kumparan U1, U2, V1, V2, dan W1, W2. Nah, ini adalah koneksi bintang. Nah, lanjut koneksi segitiga atau delta. Nah, di sini terdapat terminal 3 fasanya RST. Di sini ada terminal U1, U2, V1, V2, dan W1, W2. Nah, bagaimana cara membaca nameplate? Nah, di sini sudah terdapat salah satu contoh nameplate motor 3 fasa. Dan pada bagian ini merupakan bagian tegangannya, yaitu bernilai 400 volt. Dan di sini untuk arus nominalnya bernilai 0,81 ampere. Dan untuk dayanya di sini bernilai 0,30 kW atau kilowatt. Dan untuk cosp-nya terdapat 0,84. Dan 2800 ini merupakan putaran nominalnya, yaitu 2800 RPM. Dan untuk frekuensinya adalah 50 Hz ini. Dan untuk kelasnya, ini kelasnya terdapat di bagian sini, yaitu kelas F. Dan bagian bawah ini merupakan tipenya, yaitu tipe SE2667. Nah, bagaimana mengatur kecepatan motor 3 fasa? Yaitu dapat dengan menggunakan kontrol motor 3 fasa dengan konfigurasi awal Y ke D atau menggunakan konfigurasi bintang lalu ke delta. Fungsinya untuk mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan, 2 meningkatkan efisiensi yaitu mengurangi konsumsi energi, 3 mengurangi biaya atau biaya pemeliharaan atau perawatan. Nah, untuk mengubah arus pada motor 3 fasa ini bisa menggunakan secara manual, yaitu menggunakan saklar dengan mengubah kabel-kabel
pengaturan kabel yang ada pada motor 3 fasa ataupun dengan menggunakan secara otomatis. Lanjut, di sini adalah konstruksi simbol motor 3 fasa. Di sini merupakan gambar konstruksinya dan di sini merupakan gambar simbolnya. Di sini ada terminal RST, ini ada terminal 3 fasanya, motor 3 fasanya itu UVW. Ini juga sama, dan ini juga ada yang tadi yaitu U1, U2, P1, P2, dan U1, P2. Ini juga sudah kita bahas tadi. Nah, lanjut ke bagian kontaktor. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian kontaktor. Pengertian kontaktor. Kontaktor adalah saklar berdaya tinggi yang dioperasikan secara elektrik mirip dengan relay, tetapi dirancang untuk menangani arus dan tegangan yang jauh lebih besar, dan komponen ini memungkinkan sirkuit daya besar untuk dikendalikan oleh sinyal bertegangan lebih rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi industri dengan bahan seperti motor, pemanas, atau sistem pencahayaan. Yang kedua adalah fungsi kontaktor. Fungsi kontaktor yaitu yang pertama, mengaktifkan dan mematikan sirkuit daya yang memiliki beban besar. Yang kedua, memungkinkan kontrol jarak jauh untuk sirkuit berkapasitas tinggi. Yang ketiga, melindungi sirkuit dari gangguan seperti hubung pendek atau beban berlebih. Terkadang, kontaktor bekerja sama dengan peralatan pelindung lain seperti thermal overload relay atau MCB. Yang ketiga, bagian kontaktor. Nah, yang pertama ada kumparan atau coil yang merupakan bagian elektromagnetik yang menghasilkan medan magnet saat dialiri listrik yang kemudian akan menggerakkan kontak. Yang kedua, terdapat kontak utama atau power contact yang menyambung atau memutuskan aliran arus listrik ke beban seperti motor. Yang ketiga, kontak bantu atau auxiliary contact. Nah, berfungsi sebagai kontak tambahan untuk sinyal kontrol seperti mengunci atau latching atau memberikan umpan balik status. Nah, apa fungsi utama dan kontak bantu? Fungsi kontak utama dan kontak bantu, yaitu kontak utama adalah untuk menyambungkan dan memutuskan aliran arus utama ke beban, misalnya motor. Kontak ini dirancang untuk menangani arus daya tinggi secara langsung. Nah, yang kedua, kontak bantu, yaitu memberikan sinyal kontrol. Contohnya, normally open digunakan untuk mengunci kontaktor agar tetap bekerja setelah tombol start dilepas, atau sebagai kontak pengunci. Nah, untuk normally close atau NC dapat dihubungkan ke lampu indikator untuk menunjukkan bahwa sistem sudah aktif. Nah, di sini merupakan gambar konstruksi dan simbol kontaktor. Nah, di bagian atas ini terdapat kontak utama, lalu ada kontak NO1314, koil A1, koil O2, kontak bantu NC21 dan 22. Di sini ada kontak utama juga, dan di sini merupakan simbol kontaktor. Nah, di sini koil, lalu ini 1, 2, 3, 4 merupakan kontak utama, dan ini merupakan kontak bantunya. Nah, kita lanjut ke thermal overload relay. Untuk pengertian thermal overload relay adalah komponen proteksi yang berfungsi melindungi motor listrik dari kerusakan akibat beban berlebih atau overload dengan mendeteksi kenaikan suhu. Fungsi TOR ini yang pertama adalah melindungi dari beban berlebih, yaitu dengan memutuskan sirkuit secara otomatis saat arus yang mengalir melebihi batas aman yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah mencegah overheating, yaitu menghentikan operasi motor sebelum suhunya naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Yang ketiga adalah memperpanjang umur pakai, yaitu mencegah motor mengalami kerusakan akibat beban berlebih yang berkelanjutan. Yang keempat, menjaga keamanan sistem, yaitu dengan menghindari risiko kebakaran atau kerusakan pada peralatan lain yang terhubung. Nah, bagaimana cara men-setting arus overload? Yang pertama, kita harus cari nilai arus nominal motor dari label spesifikasi motor atau nameplate. Nah, cara settingnya yaitu yang pertama, setting ITH itu atau arus thermal itu adalah dengan mengkalikan arus nominal atau IN dikalikan dengan 1,5. Contohnya,
arus nominalnya itu adalah 0,81 ampere. Jadi 0,81 dikali 1,5, maka hasilnya adalah 1,215 ampere atau sekitar 1,2 ampere. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian tor. Nah, kontak utama yaitu bagian ini adalah 3 terminal utama yang dihubungkan dengan 3 fasa dari motor listrik. Yang kedua adalah kontak bantu. Ini kontak bantu. Ini kontak bantu NC. Terhubung dengan nomor 95 sampai dengan 96, berfungsi untuk memutus rangkaian kontrol. Misalnya untuk coil kontaktor saat terjadi overload. Nah, lanjut. Terminal normally open atau NO bagian ini terhubung dengan nomor 9798, berfungsi untuk mengindikasi kondisi trip, sering dihubungkan ke lampu alarm. Nah, yang ketiga itu ada bimetal, bagian sensor yang akan melengkung karena panas dari arus listrik yang berlebih. Lengkungan ini akan menggerakkan kontak bantu. Yang keempat, saklar pengaturan, adjustment setting. Ini tombol pengaturan. Tombol untuk mengatur batas arus sesuai dengan arus dominan motor. Nah, terdapat juga tombol reset. Ini tombol reset. Nah, untuk mengembalikan kondisi tor setelah trip dapat diatur untuk reset otomatis atau manual. Yang keenam, tombol uji. Nih, test trip. Tombol untuk menguji fungsi kontak bantu NC dan NO tanpa harus menyebabkan trip arus aktual. Nah, kita lanjut ke gambar simbol tor. Nah, ini adalah bagian kontak NO-nya, dan ini adalah bagian kontak NC-nya. Baru ini adalah bagian terminal-terminal dari tor. Nah, sekian sudah penjelasan dari